Kamu lihat kasih bawa bapak depan sana. Lihat, emangnya kenapa? Dulu dia pegawai hotel, terus jadi di PHK, terus dia sekarang jadi pengangguran. Nah, karena hotelnya tuh nyari karyawan yang lebih muda, terus yang lulusan S1 perhotelan. Hai cowok, hai Is. By the way, kenalin nih namanya Putri. Nah, Putri ini itu temanku waktu SMP. Tapi waktu SMP itu aku bareng sama dia cuma 6 bulan aja. Karena waktu kelas 7 itu kan lagi COVID-19. Nah, jadi bapaknya itu kena PHK. Jadi dia nggak bisa lanjut sekolah deh. Karena iuran SPP-nya nggak dibayar. Tapi poin plusnya karena Putri itu bisa masak. Jadinya dia ngebantu usaha catering ibunya. Dan poin plusnya adalah usaha catering ibunya tuh maju banget loh di daerahnya, keren banget kan? Keren. Guys, lihat ada berita ini. 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif. Total ada 9,8 juta lebih orang muda yang tidak bekerja dan tidak sekolah pada Agustus 2023. Jadi wajah masif generasi Z ini mencari pekerjaan pun tergambar saat kegiatan job fair hingga walk-in interview. Belakangan ini lebih susah cari kerja. Apalagi kalau kalian lihat headline ini yang 9,9 juta Gen Z itu sekarang. Angka pengangguran Indonesia sangat meningkat ya? Benar tuh Mbak, ternyata hampir 10 juta Gen Z di Indonesia menganggur tanpa kegiatan. Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang sebenarnya bikin orang tuh susah dapat pekerjaan? Panganjali. Om Swastiastu. Salam Asana. Excellent Integrity. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11-6, kelompok 1 dan kelompok Durian. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan video edukasi dengan tema ketenagakerjaan. Namun sebelum itu kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ika Dai Robert Dwi Nandita, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Cak Agung Pramandia Putra, absen 2. Perkenalkan, saya Ana Agung Keisha Isra Mahendra, absen 32. Perkenalkan, nama saya Nikada Devi Sridari, absen 41. Perkenalkan, nama saya Ananda Baktaya Suara, absen 15. Perkenalkan, nama saya Imani Demahendra, nomor absen 1. Selamat menyaksikan. Secara umum, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang layak. Menurut International Labour Organization, pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terpaksa. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistika Indonesia menyebutkan bahwasannya terdapat 9,9 juta anak muda Indonesia kisaran usia 15 sampai 24 tahun tidak berkegiatan atau pengangguran. Angka ini setara dengan adanya jumlah 44,47 juta anak Indonesia kisaran 15 sampai 24 tahun yang tidak berkegiatan atau termasuk ke dalam pengangguran, yang dimana pada Agustus 2023 jumlahnya ada 22%. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran pada laki-laki sebanyak 4,1 juta orang atau 42,14%, sementara itu pada perempuan tercatat sebanyak 5,7 juta orang dengan persentase 57,86%. Berdasarkan golongan umur, terdapat 3,4 juta yang berusia 15 sampai 19 tahun, sedangkan 6,4 juta yang berusia 20 sampai 24 tahun. Dan melihat status quo mengenai angka pengangguran yang ada di Indonesia, terutama pada usia remaja kisaran umur 15 sampai 24 tahun, tentunya ini menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia, yang dimana ini merupakan ancaman apakah Indonesia selanjutnya akan menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas. Namun dengan adanya angka pengangguran yang sangat marak ini, apa saja penyebab dari pengangguran tersebut? Penyebab pertama yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pekerjaan dan pencari pekerjaan. Bayangkan, ada ratusan ribu orang yang lulus setiap tahunnya, tapi lawan pekerjaan yang tersedia nggak sebanding. Hal ini bikin banyak lulusan yang kesulitan mencari pekerjaan. Contohnya, di daerah pedesaan, meski ada peluang di sektor pertanian, tapi jumlah penduduk usia kerja di sana lebih banyak dibandingkan usaha dan lahan yang tersedia. Penyebab masalah yang kedua yaitu kualitas pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan
yang punya ijazah tapi tidak punya skill yang dicari di perusahaan tersebut. Contohnya, seseorang lulusan manajemen paham mengenai teori-teori bisnis, tapi ketika masuk dalam dunia kerja, dia tak familiar dengan software akuntansi yang digunakan perusahaan akuntansinya. Dia harus belajar dari awal ataupun bahkan kehilangan peluang karena perusahaan mencari seseorang yang siap pakai. Oke, penyebab masalah yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan keterampilan. Banyak pekerja yang enggan mempunyai keterampilan di dunia kerja saat ini. Contohnya, banyak buruh di sektor manufaktur yang enggan melatih keterampilan untuk mengoperasikan mesin otomatis. Jadi ketika pabrik beralih ke otomatis, mereka malah kehilangan pekerjaannya. Penyebab masalah yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang sudah bagus, tetapi di beberapa tempat ada yang tertinggal. Contohnya seperti Jawa Barat yang pertumbuhan ekonominya pesat karena adanya industri tekstil. Sedangkan di wilayah terpencil seperti NTT tertinggal pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya atau kurangnya infrastruktur. Penyebab masalah yang kelima yaitu kurangnya investasi dari sektor produktif atau investasi yang masuk ke Indonesia seringkali terserap di sektor-sektor yang enggan menyerap tenaga kerja seperti properti ataupun tambang. Contohnya banyak perusahaan asing yang berinvestasi di sektor tambang tetapi mereka lebih banyak menggunakan teknologi canggih daripada mempekerjakan. Penyebab selanjutnya adalah urbanisasi, yang dimana urbanisasi adalah banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota dengan harapan mereka mendapatkan pekerjaan. Namun sektor yang ada di perkotaan tidak mencukupi beberapa orang yang pindah ke kota, sehingga para orang yang pindah dari desa ke kota akhirnya bekerja di sektor informal seperti berjualan di kaki lima atau membuka usahanya sendiri dikarenakan di sektor formal tidak mendapatkan lapangan kerja. Nah, untuk penyebab pengangguran yang terakhir yang sedang terjadi di era modernisasi saat ini adalah kemajuan teknologi. Yang dimana dengan adanya kemajuan teknologi tentunya sektor lapangan pekerjaan mulai terganti dengan adanya otomotif dan juga teknologi yang canggih. Bayangkan saja apabila ada suatu pabrik yang dimana dengan adanya teknologi baru seperti robot yang dapat menyelesaikan pekerjaan begitu cepat, sehingga dengan adanya robot tersebut pekerjaan untuk manusia pun tergantikan dengan adanya robot tersebut. Ketujuh hal yang sudah kami bahas merupakan sumber penyebab utama terjadinya pengangguran di Indonesia. Lalu, apa solusi kita untuk menyikapi permasalahan tersebut? Pertama, yaitu atur hidupmu dengan jadwal. Orang yang matur tentunya punya banyak waktu luang. Kalian bisa mengatur jadwal setiap hari dengan berbagai kegiatan positif. Karena setiap orang punya 24 jam yang bisa diatur oleh dirinya mereka sendiri. Jangan sampai 24 jammu sia-sia belaka. Paham? Yang kedua, keluarlah. Jangan sibukkan dirimu dalam rumah saja. Jika kamu tak tahu apa yang kamu lakukan, keluarlah dan bangun koneksi dengan teman sepentaramu. Umumnya banyak teman yang promosikanmu banyak pekerjaan atau mengarahkan kamu untuk dapat pekerjaan. Ketiga, cobalah untuk menjadi freelancer. Pekerjaan lepas saat ini banyak dilakukan orang-orang di dunia. Amerika bisa liburan ke Bali sambil bekerja. Contohnya, kamu mahir dalam jurnalistik, kamu bisa menulis artikel di IDN Times. Per artikel dihargai 25.000 hingga 30.000. Keempat, ukur dan follow up lamaranmu. Jangan malas untuk selalu belajar apa yang salah dari lamaranmu. Kamu bisa membedah CV atau follow up ke perusahaan dan HRD terkait. Terakhir, belajarlah dari hal baru. Jangan segan untuk menjadi gelas kosong. Kamu harus belajar hal baru dan memenuhi dirimu dengan berbagai kompetisi. Paham? Baik, demikianlah video edukasi yang dapat kami tampilkan mengenai ketenagakerjaan dan juga mengenai pengangguran yang ada di Indonesia. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Parame Santi.
Om Santi 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 Om.